Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Walau ta'arada fadilatu sama'il qur'ani minal imami ma'a qillatil jama'ati wa adamu sama'ihi ma kasratiha kanal awwalu afdola. Walau ta'arada, lamun perlawanan, pertentangan, kontradiksi fadilatu sama'il qur'ani, apa kautamaane krungu Al-Qur'an minal imami saking imam ma'akil latil jamaati ing dalem sertane sidi ing jamaah wa adamu sama'ihi wa adami sama'ihi lan ora krungu Quran ming ma'akasrotiha sertane akeh ing jamaah kana mongko ana apa al awwalu kang kawitan yaiku fadilah krungu Quran ing imam afdola iku luwih utama. Masalah gini, mana yang lebih utama, ikut jamaah yang jumlahnya lebih banyak namun dia tidak bisa mendengar bacaan Qur'annya imam, dengan ikut jamaah yang jumlahnya sedikit sehingga bisa mendengarkan bacaan Qur'annya imam. Dalam hal ini ulama mengatakan kalau kontradiksi antara fadilah mendengar bacaan Qur'annya imam karena jamaahnya sedikit itu lebih utama dibandingkan jamaah yang jumlah makmumnya lebih banyak namun tidak bisa mendengar bacaan Qur'annya imam. Waya juzu lan wenang limun faridin kedue wong kang salat ijen ayan wiya apa yen to niat sapa munfarid niat al iqtidaa ing anut utawa bermakmum bi imamin kelawan imam oleh niat asna sholatihi ing dalem tengah salate munfarid wa ini ikhtalafat senajan beda apa rakaatuhuma rakaate munfarid lan imam lakin yukrahu tetapi ini dan makruhake apa zalika mengkono-mengkono ayan wiyal iktida bi imamin asna sholatihi lahu kedue munfarid duna makmumin ora kedue makmum kharaja kang metu sapa makmum metu minal jamaati saking jamaah metune linahwi hadasi imamihi krana sepadane hadase imame makmum. Kalau dalam hal ini fala yukrahu mongko ora dimekruhake lahu kedue makmum ad-dukhulu apa manjing fi jamaatin ing dalem jamaah ukhra kang weneh. Bagi orang yang semula sholat sendirian, kok di tengah-tengah sholat sendirian ada jamaah di depannya, orang yang semula sholat sendirian itu boleh dia niat berjamaah atau makmum di tengah-tengah sholatnya. Berarti asal mulanya sholat sendiri, kemudian ada jamaah di depannya, kemudian di tengah sholat sendiri dia niat jamaah di tengah sholatnya, itu hukumnya boleh meskipun rokaatnya beda.
jumlah rakaatnya makmum dengan imam yang diikuti beda. Meskipun boleh tapi hukumnya makruh. Kalau tidak dari awal itu makruh. Kalau makruh ya biasa menghilangkan fadilahnya jamaah. Kemakruhan ini bukan bagi makmum yang dia sudah keluar jamaah karena alasan imamnya batal. Kalau ini makmum semacam ini tidak dimakruhkan masuk jamaah yang lain. Contoh nggih, pada rakaat kedua ketika kamu jamaah imamnya batal pada rakaat kedua, kemudian ada jamaah lagi, atau makmum yang semula batal itu menjadikan makmum depannya dijadikan imam. Tidak apa-apa, ini tidak makruh karena ada alasan imamnya sudah batal. Ini ada udzur sehingga tidak makruh. Faizak ketada mongko ing dalem nalikane anut utawa makmum sapa munfarid fil asna'i ing dalem tengah-tengahing salat lazima mongko wajib hu ing munfarid apa muwafaqatul imami nocokake imam kudu nyesuekno imame. Summa in faragha nuli keri-keri lamun wis rampung sapa imam awalan ing dalem kawitan atamma mongko nyempurnakake sapa makmum. Summa ing faragha nuli keri-keri lamun wis rampung sapa imam awalan ing dalem kawitan atamma mongko nyempurnakake sapa makmum kamasbukin hale kaya makmum masbuk. Wa illa lamun ora faragha awalan ai bi angkana faraghul imamu awal makmumu awalan fantidharuhu mongko utawi ngenteni imam afdalu iku luweh utama. Kalau dia mengikuti jamaah di tengah sholatnya imam, tidak mulai awal, tadi dihukumi boleh-boleh saja, tapi harus menyesuaikan apa yang dilakukan oleh imam. Tadi dikatakan meskipun rokaatnya beda, bisa jadi rokaatnya makmum lebih dahulu daripada imam, atau rokaatnya imam lebih dulu daripada makmum. Nah, jika imam lebih dahulu selesainya, contoh imam sudah rokaat keempat, dia baru rokaat ketiga, imam salam, jadi ya makmum tadi harus menambah diri sendiri setelah imam salam seperti makmum masbuk. Nah, dan kalau dia lebih dulu selesainya dibanding imam, maka baginya boleh memilih antara mufaraqah, artinya dia keluar dari jamaah begitu imam menambah rakaat karena dia sudah tahiyat selesai, dia niat mufaraqah dengan imam lalu salam, atau pilihan kedua adalah menunggu dalam kondisi duduk tahiyat akhir sampai imam tahiyat. Di antara kedua pilihan ini yang lebih utama adalah intidor, menunggu imam sampai salam, berarti dalam kondisi duduk. Watajuzu lan menang opo al mufaraqatu misah bila udhrin kelawan tanpa udhur ma'al karohati ing dalem sertane makruh fatufawitu nuli ngepotake apa mufaraqah bila udhrin fadilatal jamaati ing fadilaing jamaah. Seorang makmum mulai awal dia niat jamaah, mulai takbir niat makmumam, di tengah jamaah dia mufaraqah, keluar dari jamaah tapi tanpa uzur.
tanpa udzur boleh hukumnya, namun makruh. Karena makruh akan berakibat menghilangkan fadilah jamaah. Berarti niat mufaraqah di tengah jamaah bagi makmum boleh, hanya saja kalau tanpa udzur itu hukumnya makruh sehingga menghilangkan fadilah jamaah. Wal mufaraqatu utawi mufaraqah utawa misah sangka jamaah bi udzrin sebab udzur, kamurakhisi tarki jamaatin kaya perkara sing ngolehake utawa murahake ninggal jamaah. Kamurakhisi tarki jamaati kaya kamurakhisi tarki jamaatin kaya perkara kang murahake ninggal jamaah. Contohnya maneh watar kihilan ninggaling imam sunnatan ing kesunatan maksudatan kang den sejo. Contohnya kata syahudin awalin kaya tahiyat awal, kaya tasyahud kang awal, wa kunutin lan kunut, wa suratin lan surat, wa tatwilihi lan oleh ndawaake imam, watatwili lan oleh ndawaake imam, wabil makmumi lan iku tetep kelawan makmum, du'fun utawi apes, au syughlun utawi ketungkul utawa ana kesibukan, la tufawitu iku ora ngepotake apa mufaraqah fadilataha ing fadilaing jamaah. Tadi mufaraqah atau keluar dari jamaah di tengah berjamaah itu hukumnya boleh, hanya saja makruh nek tanpa udzur. Kalau tanpa udzur makruh sehingga menghilangkan fadilah jamaah. Jadi kalau ada udzur ini tidak sampai menghilangkan fadilah jamaah. Contoh mufaraqah karena udzur adalah segala sesuatu yang memperkenankan atau memberi rukhsah untuk meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah. Contoh, di tengah jamaah ngempet nguyah kudu rasa ngising ya. Ini lapon kalau di nunggu salam imam wes brojol ya. Ini termasuk murakhisi tarki jamaatin. Maka boleh makmum ini tidak makruh, dia mufaraqah dan tetap dapat fadilah jamaah. Seperti lagi contoh lagi adalah karena imamnya meninggalkan sunnah maksudah. Imami orang lakoni kesunatan sing maksudah. Kesunatan maksudah itu apa? Kesunatan yang jika ditinggalkan disunatkan sujud sahwi atau yang disebut sunat abad, seperti tahiyat awal, seperti kunut. Dan kesunatan yang menurut sebagian ulama berpendapat wajib, seperti tidak baca surat ketika rakaat pertama dan kedua. Ini ada perbedaan baca surat itu. Nah, ini kalau imamnya tidak melakukan kesunatan maksudah, makmumnya tanpa makruh boleh mufaraqah. Ngaten ya. Termasuk juga karena alasan imam memperpanjang sholatnya sedangkan makmumnya kondisinya orang lemah atau punya kesibukan. Imamnya maca surat Al-Baqarah nganti sejam rak rampung. Wah, padahal makmumnya ora betah ya. Ini termasuk udzur adalah imam ndawaake salate sedangkan makmume wong sing apes ora kuat ngadeg apa meneh duwe kesibukan pekerjaan sing durung terselesaikan. Kalau ini hukumnya tidak dimakruhkan mufaraqah sehingga tetap mendapat pahala meskipun mufaraqah tidak menghilangkan fadilah jamaah. Waqat tajibulan terkadang wajib. Waqat tajibulan terkadang wajib apa al mufaraqatu mufaraqah misah sangka jamaah. Contone sing wajib kaan arodo kaya yen to anyar teka. Mubtilun apa perkara kang batalake li sholati imamihi maring sholate imame makmum. Waqat alimah hali temen weruh sapa makmum
hu ing mubtilun li sholati imamihi fayalzamu mongko wajib hu ing makmum apa niyatuha niat mufaraqah fauron kelawan temuli utawa saknalika wa illa lamun ora niyatuha fauron ora niat mufaraqah saknalika batalat mongko batal apa salat wa illam yutabi senajan ora anut sapa makmum hu ing imam ittifaqon kelawan sepakating ulama kama kaya keterangan fil majmu'i kang tetep ing dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Terkadang makmum di tengah sholat jamaah wajib niat mufaraqah, bukan sekedar boleh, bahkan wajib. Ini alasannya karena makmum mengetahui bahwa sholatnya imam itu batal. Seperti tengah sholate imame sarunge suwek, ya, terbukanya aurat, meskipun dia tidak tahu, atau tengah sholatnya imamnya terkena najis, atau tengah-tengah sholat jamaah loh imamnya orang maca bismillah, ketika membaca fatihah jelas tidak membaca bismillah, kok iso wong dia krungu sandingan takbir Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin, ya berarti orang melakukan kewajiban ini sebagai makmum yang mengetahui harus niat mufaraqah seketika, ya niat dalam hati, tidak usah dilafalkan nawaitu mufaraqah, tidak usah aku niat misah jamaah terus kemudian sholat sendiri. Kalau tidak niat mufaraqah maka ini sholatnya batal. Ini ittifaq ulama. Wa tudraku lan den temu apa jamaatun berjamaah fi ghairi jum'atin ing dalem sakliyane salat Jumat. Ai fadilatuha tegese fadilae jamaah. Lil musalli keduwe wong kang salat malam yusallim ing dalem selagine durung salam sapa imamun imam. Ai lam yantiq tegese ing dalem sedurunge durung ngucap sapa imam bimimi alaikum kelawan mime lafal alaikum fit taslimatil ula ing dalem salam al ula kang kawitan. Wa illam yaqud senajan ora lungguh sapa makmum ma'ahu sertane imam gambare bi an salama kelawan yen to salam sapa imam akibata harumihi ing dalem ngiringi utawa sakbadane takbiratul ikhrami makmum, alasane nemoni fadilah jamaah li idrakihi krana nemonine makmum utawa musolli nemoni ruknan ing sak rukun ma'ahu ing dalem sertane imam, sehingga fayah sulu mongko hasil lahu kedue musolli apa jami'u sawabiyah sekabehane ganjaraning jamaah wa fadliha lan kautamaaning jamaah lakinnahu tetapine fadluha kautamaaning jamaah duna fadliman iku ing dalem sak ngisore kautamaane wong adroka kang nemoni sapa manha ing jamaah kullaha ya sekabehane jamaah. Seorang jamaah atau makmum mendapatkan fadilahnya jamaah selama dia masih menjumpai memnya, selama imam belum selesai membaca salam pertama atau selama imam belum salam pertama, yakni sebelum mimnya assalamualaikum salam yang pertama. Yang penting dia menjumpai satu rukun bersama imam, meskipun hanya salam, meskipun dia tidak bisa duduk bersama imam, karena begitu takbiratul ihram imam salamnya selampung Allahu Akbar, imam bersamaan assalamualaikum,
Kalau makmum menjumpai seperti ini, takbiratul ihram, imam sudah salam pertama, maka tidak boleh duduk, karena imam sudah selesai, tidak boleh duduk ini, langsung sholat sendiri. Meskipun demikian, tetap dia mendapatkan fadilah jamaah secara utuh, tetap mendapatkan fadilah sholat jamaah secara utuh. Hanya saja derajat fadilahnya itu sebawah dengan orang yang mengikuti imam jamaah dari awal. Tapi tetap dia mendapatkan pahala fadilah jamaah secara utuh. Hanya saja fadilahnya di bawah yang mengikuti mulai awal. Gampangannya ya 17 derajat. Mong wae nek sing gedhi 17 derajat, nek dirupakan pahala saumpama 27 gedine sekian, yang kecil-kecil seperti itu ya 17. Tapi di bawah 27 yang mengikuti dari awal. Waman utawi sapane wong adroka iku nemoni sapa man juz'an ing sebagian min awaliha kang tetep saking kawitane jamaah. Thumma faraka nuli keri-keri misah utawa mufaraqah sapa man. Mufaraqahe bi udhrin sebab uzur. Al kharaja utawa metu al imamu sapa imam metune binahwi hadasin sebab sepadane hadas. Hasola mongko hasil lahu kedue man apa fadlul jamaati apa kautamaaning jamaah. Tadi ini hanya menegaskan seperti tadi, ada orang memulai jamaah dengan imam mulai awal, di tengah-tengah jamaah dia mufaraqah karena ada uzur, contohnya ngempet bising ya, atau imamnya terlalu panjang oleh jamaah kesuwen ya. Ini kan karena uzur, atau karena imam batal sholatnya karena uzur. Kemudian mufaraqah ini tetap dia mendapatkan fadilah jamaah utuh. Selama mufaraqahnya karena uzur, tetap dia mendapatkan fadilah jamaah secara utuh. Amal jum'atu, anapun utawi sholat jum'ah fala tudraku, mongko ora den temu apa fadilatul jum'at, fadilatul jamaah illa bi rakaatin, kejaba kelawan sak rakaat. Kama kaya barang atau keterangan yakti kang bakal teko apa ma. Tadi jamaah bisa dicapai fadilahnya itu selama imam belum salam pertama. Itu ketentuan ini selain sholat jum'ah. Kalau sholat jum'ah itu ketentuannya harus menjumpai 1 rakaat minimal masih menjumpai rukuknya imam pada rakaat kedua. Kalau jamaah sholat jum'ah harus minimal menjumpai 1 rakaat, atau dengan kata minimal menjumpai rukuknya imam pada waktu rakaat kedua. Selain itu berarti tidak bisa tercapai fadilah jamaah jum'ah. Wa yusannu lan disunatake apa, wa yusannu lan disunatake li jam'in kedue segolongan utawa wong akeh. Hadaru kan padha teka sapa jam'in wal imamu khale utawi imam qad faragha iku temen wis rampung sapa imam minar ruku'i sanging rukuk al akhiri kang akhir. Disunatake apa antas biru yen to sabar sapa jam'un, sabar ila ayusallima tumeka yen to salam sapa imam. Thumma yukharrimu nuli keri-keri takbiratul ihram sapa jam'un malam yadiq ing dalem selagining durung rupek apa al wektune salat. Wa kadzalan khale kaya ngono isanu liman kedue wong subika kang didisiki sapa man bi ba'dhi sholati kelawan sebagianing salat. Waroja lan iso arep-arep sapa man jamaatan ing jamaah yudriku kang nemu sapa man ma'ahum sertaning jamaah nemoni al-kulla ing sekabehane.
Lakin kola tetapine dawuh sapa syekhuna guru ingsun Ibnu Hajar dawuh ngeten, inna mahallahu sak temene panggonane yusanu disunatake ngeri mau malam yafut ing iku ing dalem selagining ora pot, ora ilang, ora pot binti dzarihim sebab ngenteni jamaah ora pot apa fadilatu awalil waqti, apa fadilahe awal wektu au waqtil ikhtiyari utawa fadilai waktu ikhtiar. Sawaun iku padha fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono yusanu utawa den sunatake arja utawi ngarep-arep tegese dzon utawa penyono kuat wal yaqinu lan yakin. Ngeten. Bagi orang yang lebih dari 1, 2 atau 3 orang kok menjumpai imam sudah dalam kondisi selesai dari rukuk rakaat terakhir, ana wong loro atau wong telu pokoke jamak, kok wis menjumpai jamaah imam wis kondisi sak badane rukuk terakhir, rakaat terakhir, ndak usah bergabung aja, nunggu imam salam nanti baru buat jamaah sendiri. Selama ini disunahkan menunggu sampai sabar menunggu imam salam, kemudian takbiratul ihram buat jamaah sendiri selama waktunya tidak habis. Tapi kalau waktunya wis mepet, sekiranya lamun gawe jamaah nunggu imam salam malah waktunya habis, tidak usah, bergabung aja. Selama waktu masih longgar, ini menunggu sampai imam salam. Begitu pula bagi orang yang sudah kedahuluan jamaah, wes dawae wes imam wes rakaat ketiga atau rakaat kedua pokoknya wes didisiki. Dia punya yakin atau punya dzon sedelok maneh kono jamaah, tertinggal jamaah tidak dari awal. Dia punya dugaan atau yakin sebentar lagi ada jamaah lagi, punya dzon atau yakin sebentar lagi ada jamaah lagi, sebaiknya menunggu, tidak usah ikut jamaah selama tidak berakibat hilangnya fadilah waktu awal sholatnya. Ini sholat yang baik kan awal waktu ya. Imam jamaah orang kedua itu tidak terlalu lama. Tapi kalau terlalu lama, paling ini kan waktu awal jam 12, ngonone jam setengah 3, wah ora usah nunggu, ikut aja. Kecuali berakibat hilangnya fadilah waktu awal atau waktu ikhtiar. Kalau ini sebaiknya tidak usah menunggu. Wa aftalan aweh fatwa sapa ba'duhum sebagian yang ulama aweh fatwa bi annahu kelawan sak temene kelakuan lau qasada iku lamun nejo sapa wong ha ing jamaah falam yudrik nuli ora nemu sapa wong ha ing jamaah kutiba mongko den tulis lahu kedhe wong apa ajruha ganjaran ing jamaah li hadisin krana hadis fihi kang tetep ing dalem iki yudrikuha kutiba lahu ajruha fihi ing dalem qasadaha falam yudriga kutiba lahu ajruha. Gini mau kan gitu, kalau sudah didahului jamaah sebaiknya ndak usah bergabung. Nek punya keyakinan kok ana jamaah maneh dan tidak sampai menghilangkan fadilah awal waktu. Ternyata dintenteni jebule ora ono. Tapi dia punya niat malah kok ana jamaah. Ternyata jamaah tidak ada, sementara niatnya nanti seandainya ada jamaah ikut jamaah. Meskipun hanya niat, tetap dia memperoleh fadilah jamaah meskipun sholat sendiri. Ini ya pentingnya niat. Innamal a'mal, Allah menilai niatnya. Seperti hanya orang sakit, orang biasa jamaah, ternyata pada suatu hari sakit. Seandainya tidak sakit, dia bisa jamaah dengan niat. Seandainya tidak sakit, dia itu meskipun sholat sendiri di rumah dinilai dapat pahala jamaah. Tsumma qala wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamin bi khudurihi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.